Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dalam pelajaran agama pada kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua kembali di pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk ke materi, Pak Afif absen dulu ya. Pak Aziz ada. Alhamdulillah ya, lengkap semuanya. Sebelum memulai ke inti materi, Pak Afif akan menerangkan suatu cerita. Nanti tolong anak-anak didengarkan dan juga ditanggapi. Ada suatu kisah, Pak Afif secara tidak sengaja ketika pulang dari sekolah, ada seorang tua yang mau menyeberang jalan. Karena tidak tega, Pak Afif akhirnya berhenti untuk membantu menyeberangkan orang tua tersebut. Nah, menurut kalian, kegiatan membantu orang menyeberangkan orang tua di jalan itu termasuk perbuatan yang gimana, anak-anak? Perbuatan baik kan? Ya, betul sekali. Itu adalah ada hubungannya dengan materi yang akan kita jelaskan pada pelajaran pada hari ini, yaitu tentang hari akhir. Bahwa semua amal kebaikan manusia di alam dunia itu akan mendapatkan balasan di hari akhirnya. Untuk itu bisa dilihat dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bisa dilihat melalui pembelajaran ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan hari akhir yaitu 1. Kalian harus memahami makna hari akhir beserta tanda-tandanya. Yang kedua, peserta didik harus mampu menganalisa atau mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal kebaikan menuju hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, peserta didik nanti ada tugas kelompok harus bisa menyampaikan hasil analisanya setelah Pak Afif menyampaikan inti materi pelajaran pada pagi hari ini. Kita masuk ke materi ya anak-anak. Yang pertama yaitu pengertian hari akhir. Hari akhir adalah di mana seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan perbuatan selama di alam dunia. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj, yang artinya adalah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Intinya apa? Hari akhir itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia. Di alam semesta semuanya hancur, tidak ada yang tersisa, dan akan ada nanti namanya hari kebangkitan. Semua akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakan selama di dunia. Selanjutnya yaitu nama-nama lain hari akhir. Ada beberapa yang sudah Pak Afif tulis di sini, nama-nama lain hari akhir. Salah satunya yang pertama yaitu hari kiamat. Hari akhir itu namanya lainnya yaitu hari kiamat. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, yaitu sebagai tugas dari malaikat Israfil meniup trompet sebanyak 2 kali, di mana tiupan trompet yang pertama maka akan hancur seluruh isi dunia, baik manusia, hewan, tumbuhan, jin, laut, gunung, semuanya akan hancur, tidak ada yang tersisa. Kemudian malaikat Israfil mempunyai tugas yang kedua, meniup trompet yang kedua, maka seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Maka dari itu disebut Yaumul Ba'ats. Kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar atau disebut Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia setelah bangkit dari alam kubur. Yang ketiga Yaumul Mizan, hari penimbangan amal manusia. Nah, itu sebagai kunci kita nanti di hari akhir adalah hari penimbangan amal, akan ditimbang berat yang kanan atau yang kiri. Kalau berat yang kanan otomatis akan mendapatkan nikmat, apabila kebalikannya kita berat yang kiri maka siksaan yang pedih akan menanti kita sampai nanti kekal abadi selama-lamanya. Kemudian Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan, berarti timbang, setelah itu dihitung. Terus kemudian yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, disitulah kita akan menemui yang namanya surga atau neraka. Kemudian tanda-tanda hari akhir, bahwa hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi 2, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Adapun tanda-tandanya, untuk tanda-tanda yang terjadi pada saat sekarang, suatu contoh tanda kecil 1, banyaknya kebohongan dan fitnah.
terutama melalui media sosial sekarang banyak sekali umpatan atau berita-berita yang hoak yang belum tentu kebenarannya. Itu termasuk mungkin salah satu tanda-tanda kecil datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, rusaknya moral manusia. Banyak generasi sekarang khususnya para pemuda-pemuda yang karena perkembangan teknologi lewat HP, lewat medsos, Facebook, TikTok dan sebagainya, banyak yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Suatu contoh, game online. Sekarang itu banyak sekali anak yang sudah paham dan mengikuti apa itu yang menjadi game online. Akhirnya menjadi rusak moralnya manusia. Lebih mengutamakan game online-nya daripada beribadah kepada Allah. Lebih mengutamakan game online atau update di media sosial daripada belajar untuk melaksanakan tugas di sekolah. Kemudian waktu terasa berjalan lebih cepat atau lebih singkat. Itu suatu contoh tanda-tanda kecil. Sekarang tanda besar yaitu matahari akan terbit dari sebelah barat. Jika matahari terbit dari sebelah barat, maka otomatis hari kiamat akan segera datang. Yang kedua, munculnya Dajjal, makhluk raksasa yang akan mengajak umat manusia ke dalam kesesatan. Yang digambarkan dalam Al-Quran besarnya seperti makhluk raksasa yang akan mengajak umat manusia diajak menuju nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu binatang melata yang akan menghancurkan umat manusia juga. Kemudian ada juga turunnya Nabi Isa, terus ditiupkannya trompetnya malaikat Israfil dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Kemudian peristiwa singkat tentang hari akhir atau hari kiamat yaitu kehancuran alam semesta. Semua tidak ada yang tersiksa kecuali malaikat Israfil karena mempunyai tugas untuk meniup trompet yang kedua. Kemudian dibangkitkan manusia dari alam kubur, yaumul ba'as. Dikumpulkan manusia di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Dihitungnya amal perbuatan manusia, yaumul mizan. Dan dihisab atau dihitung, yaumul hisab. Serta yang terakhir yaitu pembagian surga neraka yang disebut yaumul jaza. Itu kisah singkat tentang hari akhir yang akan terjadi nanti ketika terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir dengan kita mempelajari, nggih Bu. Nggih. Di refleksi jadi masuk ke refleksi atau kegiatan penutup. Ya, adapun ya terima kasih ya anak-anak setelah memahami pembelajaran pada pagi hari ini tentang hari akhir. Saya kasih tugas untuk anak-anak. Yang pertama nanti silakan membentuk kelompok. Pak Afif kasih tugas yang pertama, silakan tulis tanda-tanda kecil hari kiamat atau hari akhir. Terus yang kedua, apa makna hikmah kita mempelajari kegiatan hari akhir pada pagi hari ini. Setelah tugas selesai nanti dikumpulkan dan dipresentasikan ya anak-anak. Setelah itu nanti kita ambil kesimpulan bersama-sama dari hasil tugasnya anak-anak pada pagi hari ini. Setelah kita mengambil kesimpulan dari tugas-tugas pada pagi hari ini, yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat, ya, hari akhir itu adalah kepastian yang harus diimani oleh setiap orang muslim karena kita harus mempersiapkan diri sebanyak mungkin, memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal kita di hari akhir karena akan ada namanya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Fa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil biji zarrah maka akan mendapatkan balasannya. Kebalikannya, barang siapa mengerjakan amal kejahatan, keburukan sekecil biji zarah pun, niscaya Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat pedih. Untuk itu, perbanyaklah perbuatan amal sebagai bekal kita nanti di hari akhir. Yang terakhir, sebagai inspirasi kita pada pembelajaran hari akhir ini, yaitu belajarlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan hiasilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Itu suatu kisah inspirasi tentang pembelajaran hari akhir pada pagi hari ini. Mungkin itu dari Pak Afif. Setelah itu nanti bisa dikerjakan latihan LKPD soal tentang hari akhir pada halaman 25. Itu bisa disambung nanti minggu depan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak tentang hari akhir.
Jika sudah tidak ada, alhamdulillah berarti kalian sudah memahami inti daripada hari-hari akhir, tanda hari akhir, nama-nama lain hari akhir. Mungkin dari Pak Afif cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.